Saya Ayla Jurita Faras dengan NIM 280255491 dan kali ini saya akan membahas materi ITGS dari sesi 5 yaitu IT Governance and CHOSO Internal Controls. Jadi yang pertama ada IT Governance atau tata kelola teknologi informasi. IT Governance adalah suatu kerangka kerja yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan mendukung tujuan bisnis, mengelola resiko, dan mematuhi regulasi yang berlaku. Tujuan IT Governance yang pertama meningkatkan kinerja bisnis melalui optimalisasi TI, yang kedua mengelola resiko TI, yang ketiga memastikan kepatuhan terhadap regulasi, terus yang keempat ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan TI. Nah, ada beberapa kerangka kerja IT Governance yang populer. Yang pertama itu ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies. Terus yang kedua ada ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Yang ketiga ada ISO atau IEC 38500. Ada juga contoh implementasi IT Governance kayak misalnya sebuah perusahaan menggunakan COBIT untuk mengelola resiko keamanan cyber dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan data pribadi. Nah, yang kedua ada CHOSO Internal Controls atau pengendalian internal CHOSO. CHOSO Internal Controls adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau CHOSO untuk membantu organisasi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal yang efektif. Adapun tujuan CHOSO Internal Controls yang pertama menjaga efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua memastikan keandalan laporan keuangan. Yang ketiga memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Nah, ada juga komponen utama CHOSO Internal Control. Yang pertama ada Control Environment atau lingkungan pengendalian. Yang kedua ada Risk Assessment atau penilaian resiko. Yang ketiga ada Control Activities atau kegiatan pengendalian. Yang keempat ada Information and Communication atau informasi dan komunikasi. Yang kelima ada Monitoring atau pemantauan. Contoh implementasi CHOSO Internal Controls misalnya sebuah organisasi menggunakan penilaian resiko berkala untuk mengidentifikasi potensi fraud dan penyalahgunaan aset perusahaan. Dan kali ini saya akan membahas artikel dari Deloitte yang berjudul Using the CHOSO Framework to Establish Internal Controls over Sustainability Reporting. Jadi latar belakangnya yaitu laporan keberlanjutan semakin menjadi fokus utama bagi perusahaan karena tekanan dari reguler, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam memastikan keakuratan dan keandalan data keberlanjutan mereka. Kerangka kerja CHOSO Internal Control Framework telah lama digunakan untuk mengelola resiko dan kepatuhan dalam pelaporan keuangan. Artikel ini membahas bagaimana CHOSO dapat diterapkan dalam pelaporan keberlanjutan atau Internal Controls over Sustainability Reporting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Artikel ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat menggunakan 5 komponen utama CHOSO untuk mengembangkan kontrol internal yang kuat dalam pelaporan keberlanjutan. Yang pertama ada control environment, dengan lingkungan pengendalian adalah dasar dari semua elemen kontrol internal. Perusahaan harus membangun budaya kepatuhan terhadap pelaporan keberlanjutan, termasuk keterlibatan manajemen senior dan dewan direksi dalam pengawasan ESG. Terus yang kedua ada risk assessment, identifikasi resiko dalam pelaporan keberlanjutan seperti kesalahan dalam data korban, greenwashing, atau kurangnya transparansi dalam rantai pasokan. Ada juga manfaat implementasi CHOSO dalam pelaporan keberlanjutan. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan keandalan data ESG. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan investor dan regulator. Yang ketiga, ada mengurangi risiko greenwashing dan non-kepatuhan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, memudahkan integrasi dengan standar pelaporan lainnya.